PAJ Kebonarung. Ya, kita mau perkenalan dulu nih. Oh iya, perkenalan dulu ya. Saya Vera dari blok 6. Saya Iren dari blok 6. Oke, gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat-sehat semua pasti ya? Kami harap adik-adik di rumah semua pada sehat ya. Amin. Oke, Kak Vera sehat? Puji Tuhan sehat. Kak Iren sehat? Sehat dong. Oke. Supaya kita makin sehat, kita mau memuji nama Tuhan, tapi sambil bangkit berdiri. Kita supaya tetap semangat. Kita mau nyanyi apa, Kak? Kita mau nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Iya. Adik-adik udah semangat semua ya? Beri tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, adik-adik di rumah boleh duduk kembali ya. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak ke acara selanjutnya, kita buka dulu dalam doa. Oke, tangan dilipat, mata ditutup. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali lagi di sekolah minggu online GKJ Kebonarung ini Tuhan, dalam keadaan sehat Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati acara sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belum? Kira-kira siapa ya yang firman pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Mending kita panggil sama-sama aja ya Kak ya? Oke. Satu, dua, tiga. Kak Andin. Sekali lagi kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Kak Andin. Halo adik-adik semua. Gimana? Udah nggak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kita di sini mau bersama-sama belajar bagaimana menunjukkan aksi sebagai anak Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya dulu. Adik-adik di rumah kita buka dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama ya. Yuk. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oke, di sini Mbak Andin mau cerita tentang kisah anak kembar. Yuk adik-adik itu mempersiapkan posisi yang nyaman untuk mendengarkan cerita anak kembar. Nah, di sini ada si Lana dan si Lini. Oh, lucu-lucu kan? Nah, si Lana dan si Lini ini ceritanya kelas 3 SD. Mungkin umurnya kira-kira 8 atau 9 tahun ya. Nah, si Lana dan si Lini ini karena pandemi ini yang awalnya belajarnya offline di sekolah, bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu ibu guru, bapak guru, tapi sekarang belajarnya di rumah aja.
belajarnya online. Nah, karena belajarnya online, ayah dan ibu Lana dan Lini ini memberikan handphone untuk fasilitas belajarnya. Nah, kemudian ayah dan ibu Lana dan Lini ini menasihati, Nak Lana, Nak Lini, karena ibu dan ayah sudah memberikan fasilitas, maka kalian harus mempergunakan waktu dengan baik ya. Kalau saatnya sekolah, ya memperhatikan bapak ibu guru, enggak nyambi ngegame, enggak nyambi main HP. Nah, kemudian si Lana dan si Lini ini bilang, berjanji sama orang tuanya, iya ayah, iya ibu, aku berjanji akan serius untuk belajar. Nah, si Lana ini berkata gitu, berjanji. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika sekolah online, nah, si Lana ini kakaknya serius belajar. Yuk, coba kita lihat. Nah, ketika Bu Guru menjelaskan, si Lana ini mendengarkan, mencatat, rajin pokoknya. Sedangkan si Lini malah nyambi main HP. Yuk, nah ini. Gurunya menjelaskan, malah main HP. Nah, kemudian akhirnya tes, ujian. Adik-adik juga kan pasti ada tes, ada ujian. Si Lana yang memperhatikan guru mendapatkan nilai berapa? Yuk adik-adik tebak dapat berapa? Ya betul, pastinya bagus. Dapat 90. Sedangkan si Lini yang tadi main HP terus mendapatkan nilai jelek, remedi. Sedih si Lini. Nah, kemudian ya udah si Lini ini akhirnya belajar lagi supaya nilai remedinya bisa bagus. Akibatnya ditanggung mereka sendiri. Nah, dari cerita ini tadi, dari cerita si anak kembar ini, kita bisa belajar apa? Seperti meneladani Kak Lana tadi loh, yang dia sudah berkata, aku berjanji akan serius belajar. Gak cuman berkata aja, tapi dilakukan. Dilakukan dengan apa? Serius mendengarkan, dan akhirnya dampaknya apa? Mendapatkan nilai yang bagus juga. Nah itu, yuk tadi kita lihat lagi ke ayat. Ayat Tuhan berkata apa? Tidak hanya lewat perkataan saja, tapi juga diterapkan. Nah, contoh lainnya apa ya Mbak Andin? Contoh lainnya ketika Tuhan berkata, menyuruh kita berdoa, ya ayo belajar untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan. Gak cuman mendengarkan firman Tuhan saja, tapi juga menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya Mbak Andin, Tuhan berkata jangan iri sama teman. Ya ayo kita belajar ketika ada temennya yang lebih unggul, ada temennya yang dapat nilai bagus, jangan iri. Tapi apa? Memberi selamat. Nah itu, kita bisa belajar dari situ. Jadi ayo adik-adik, kita tidak hanya mendengar saja firman Tuhan, tapi juga bisa menerapkan, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya, praktisnya lagi apa Mbak Andin? Coba lihat gambar ini. Nah, kalau Tuhan berkata, meminta kita berdoa, yuk kita bersama-sama berdoa. Nah, itu contoh-contoh praktisnya, adik-adik di rumah bisa menerapkannya. Berdoa, mengasihi teman, rajin sekolah minggu. Kalau dinasehati orang tua, gak cuman didengarkan, gak cuman masuk terus keluar, tapi diterapkan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Oke, semangat adik-adik semuanya yang ada di rumah. Saya kembalikan ke Mbak Vera dan Mbak Iren ya.
Ya, terima kasih ya Mbak Andin. Firman yang begitu luar biasa ya Mbak Iya. Ira. Dan memberkati kita semua. Kira-kira tadi firmannya tentang apa ya, Kak? Intinya kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Begitu. Berarti kita harus tetap ingat ya, Kak, untuk melakukan setiap harinya. Iya. Biar kita tetap ingat, kita akan menyanyikan lagu apa, Kak? Baca kitab suci doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik di rumah, jangan lupa untuk selalu baca kitab suci, berdoa, dan melakukannya di Setiap kehidupan hari. sehari-hari. Oke. Ya. Oke. Sebelum Ya. kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa dulu ya. Silakan Kak Iren untuk berdoa. Oke, mari tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat yang begitu luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami, Kau beri kesehatan, Kau beri sukacita. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati, semoga anak-anak-Mu dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu dalam sekolah minggu ini. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa di sekolah Minggu minggu berikutnya. berikutnya. Tuhan Dadah. Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati.